Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat itu sendiri yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu, individu ialah yang merupakan keutuhan, itu adalah individunya. Sedang rakyat atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi. Sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat. Dan demikian pula lah dengan keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara disengaja, atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi bagaimanapun juga, negara itu meski untuk kepentingan manusia dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara itu adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Dan untuk terselenggaranya ini, orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara ini selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, ialah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi, di sini kita dapat simpulkan bahwa penyelenggara keenakan pribadi, tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Selanjutnya, telah Plato berusaha memperbaiki dengan demikian, kalau cenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya. Pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya. Sedangkan Epicurus dengan sikap pikiran yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu aja. Sedang untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali. Karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. Yang kelima itu ada Zeno. Mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani ini sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicin. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tongkat temboknya atau stoa. Seperti halnya dengan Aristoteles pada waktu yang menjadi maha guru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pengajaran sambil berjalan kian kemari. Maka mazhab filsafatnya dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis. Sedangkan kalau ajaran Zeno ini bersifat dia lebih realistis dan universalnya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti yang diajarkan dalam filsafat Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang yang biadab.
antara orang yang merdeka dan budak. Dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan terciptanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini bersifat adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum-hukum alam ini adalah akal kita, yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal. Dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu di dalam pusat pikiran mereka dengan mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila menjadi seseorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong dalam masyarakat yang sedang mengalami namanya kebobrokan. Nah, dalam arti ini dijelaskan, dalam arti kebobrokan itu dalam arti kebobrokan sosial, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa yang menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan masyarakat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajaran yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersama dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu juga, bangsa Romawi itu justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang berguna bagi mereka, yaitu apa? Untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman yang disebut dengan zaman Romawi. Selanjutnya yang B itu adalah zaman Romawi kuno. Berbeda dengan pada waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa. Jadi itu sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan daripada zaman ini. Tetapi orang itu tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa daripada bangsa Romawi yang telah melebarkan sayap mereka, karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan di seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal mewarisi saja dari kebudayaan dan peradaban daripada bangsa Yunani, setelah pada bangsa atau negara Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi. Tetapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain yaitu satu, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan juga hukum. Bangsa Yunani itu sendiri banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat
kita ketahui daripada praktek-praktek yang terjadi, yaitu praktek-praktek ketatanegaraannya. Karena memang konsepsi-konsepsi ketatanegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya. Sedangkan konsepsi-konsepsi kenegaraan daripada Yunani banyak itu dibukukan, dan dari sinilah dapat kita ketahui ya, dapat kita melihat secara jelas. Yang kedua adalah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan di mana? Perubahan di mana yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota atau yang disebut dengan city state. Romawi menjadikan satu imperium atau kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada waktu zaman Yunani kuno, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukannya kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintah monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggota-anggotanya itu hanya terdiri dari kaum patricia atau disebut dengan kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan, ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja terakhir diusir daripada tahta kerajaannya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patricia atau kaum ningrat dengan kaum plebeia atau disebut dengan kaum jembel atau lebih tepatnya rakyat jelata. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahnya dipegang oleh 2 orang konsul yang mereka ini bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan menjalankan pemerintahannya dengan undang-undang yang berlaku. Jadi demikian, negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misal dalam keadaan bahaya. Misalnya seperti peperangan, terus kekuasaan negara yang dipusatkan pada satu orang yang dinamakan dengan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yang bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu saja, dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan itu dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi setelah keadaan itu menjadi normal kembali, pemerintahan itu kembali mempergunakan sistem yang namanya sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman itu dipegang dan dilaksanakan oleh seorang preator, dan yang di dalam itu menjalankan tugasnya itu ia harus menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan-kebutuhan baru yang di dalam masyarakat itu harus terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi, yaitu jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi para warga negaranya. Di atas itu telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraannya menjadi satu imperium atau disebut dengan kerajaan dunia.
Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubung dengan kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara itu dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula itu mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka mendapatkan kepercayaan untuk memerintah. Penguasa yaitu raja semula melaksanakan kekuasaan untuk kepentingan umum. Artinya, kepentingan rakyat sangat diperhatikan. Jadi, sifat pemerintahnya adalah baik. Tetapi, di sini kita bisa lihat, lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan dia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat yang mulai sangat tertindas. Setelah itu kepentingan tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka disinilah terjadi negara itu hanya diperintah oleh satu orang saja tunggal yang sifat pemerintahannya itu sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk itu berubah dari monarki ke tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tirani ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kejadian beberapa yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik, yaitu kaum bangsawan. Mereka ini bersatu tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka menjalankan pemerintahan itu dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Jadi setelah mereka menang, para penguasa mereka melihat kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya yang menjalankan yang dipegang oleh orang pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum. Dan ini yang menyebabkan bentuk negara itu berubah dari ke tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula itu baik, tapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintah itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu dengan melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi yang diperhatikan hanya kepentingan mereka sendiri saja, tidak mementingkan kepentingan umum. Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya ialah sangat buruk. Ini yang menyebabkan bentuk negara itu berubah menjadi aristokrasi, dan dari aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatlah kemudian memberontak. Rakyat yang mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahnya itu dijalankan oleh rakyat dan tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Nah, ini yang menyebabkan berubahnya bentuk negara itu dari oligarki ke demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini itu memang baik, karena rakyat juga memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan antara kebebasan. Tapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai, karena mereka menganggap dan rakyat itu menganggap bahwa
kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dan terhindar dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya ini timbul, akibatnya itu adanya kekacauan, adanya kebobrokan, adanya korupsi yang merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan yang mengikat. Bahkan mereka itu bebas untuk berbuat sesuka hati mereka. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah diri mereka sendiri. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merubah bentuk demokrasi itu menjadi bentuk demokrasi itu dan merubah bentuk demokrasi itu menjadi oligarki. Dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan. Nah, inilah yang menjadi timbulnya keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu, kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintah itu beralih ke tangan seseorang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintah negara sangat memperhatikan kepentingan umum, karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah sangat bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti peredaran perubahan bentuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya. Inilah yang menjadi lingkaran dari sebuah negara terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu. Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru, di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebutkan bentuk pemerintahan yang dimaksudkan itu. Imperium Romawikah kiranya apa yang dimaksud? Nah, itu dimaksud karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian dari banyak pihak. Dalam teori Polybius tersebut di atas ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintah yang baik, di dalamnya telah mengandung akses yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintah yang buruk, di dalamnya itu telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap Silius teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkannya dalam gambaran yang sangat sederhana. Bila dijajarkan dengan keadaan yang senjatanya, yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya.